Bab 2291, sentuhan merah mencerahkan matanya. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Itu juga ketika Sulang memiliki berapa hari tersisa untuk dirinya sendiri untuk menyelesaikan Shen Zentong, alam abadi. Yuan Ming di alam semesta. Sekelompok pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah telah menjadi semut di panci panas. Ada apa? Yang Mulia Yuan Mingzu belum kembali. Masuk akal bahwa Yang Mulia Yuan Mingzu harus dapat melihat kematian saudara Ying. Mengapa dia belum kembali? Mungkinkah karena hanya satu yang meninggal, Yang Mulia mengira itu kecelakaan? Ah, ini tampaknya benar. Sialan, haruskah kita masih menggunakan kematian untuk memperingatkan Yang Mulia Yuan Mingzu? Aku tidak ingin mati, tetapi 7 pelabuhan ruang waktu telah dihancurkan. Setelah 9 pelabuhan ruang waktu sepenuhnya selesai, dan 9 alam semesta sepenuhnya terisolasi dari kita, itu pasti saat kekuatan misterius itu dimulai. Tupai terbang hitam keemasan yang aneh itu menghancurkan pelabuhan ruang waktu ke-8. Kita kehabisan waktu. Jika pelabuhan ruang waktu ke-9 berakhir, jika Yang Mulia Yuan Mingzu tidak kembali, kita semua akan mati. Jadi, apakah kita hanya punya satu pilihan? Kita hanya bisa memilih untuk terus bunuh diri dan memberitahu Yang Mulia Yuan Mingzu. Jangan takut, demi alam semesta Yuan Ming, kita harus memperlakukan kematian sebagai rumah. Kalau begitu mari kita hentikan lotre, hanya kamu. Mari kita ambil lotre. 28 pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi berbicara dengan cemas, dan akhirnya sampai pada kesimpulan putus asa bahwa jika Kaisar Yuan Mingzu kembali secepat mungkin, mereka harus mati. Tetapi mereka mematahkan kepala dan tidak dapat memikirkannya. Setelah berakhirnya 9 bandara waktu, tidak akan ada kekuatan misterius yang menyerang seluruh situasi dan membunuh mereka semua. Karena dari awal hingga akhir, tidak ada kekuatan misterius yang kuat untuk menyerang alam semesta Yuan Ming, dan hanya Sulang yang setengah langkah abadi. Selanjutnya, tripod bundar yang mewakili kematian diletakkan di depan 28 orang. Siapa yang akan datang lebih dulu? Tanya seorang lelaki tua berjanggut. Saya datang, kata seorang lelaki berotot berkulit merah kekar. Orang yang mendapat bola lebih dulu memiliki peluang paling kecil untuk menyentuh bola merah. Dia tidak percaya bahwa dia seberuntung hidung bengkok. Kalau begitu, kamu datang lebih dulu. Yang lain saling memandang dan mundur selangkah. Di depan semua orang, lelaki berotot berkulit merah itu meletakkan tangannya ke tripod bundar, lalu mengeluarkan bola dengan sangat mudah. Waktunya instan, sentuhan warna merah membutakan matanya. Penonton juga membeku dalam waktu, menjadi sunyi senyap. Momen berikutnya, bola merah, bola merah. Bagaimana mungkin itu bola merah? Aku tidak percaya, ini palsu, ini pasti palsu, bagaimana mungkin aku begitu sial? Petik 2 petik 2. Pria berotot berkulit merah itu berteriak seperti orang gila, suaranya yang gila seperti batu besar yang dilemparkan ke danau, membuat permukaan danau yang mati menjadi hidup. Bola merah, ternyata bola merah. Ya Tuhan, kulit merah sangat sial. Peluangnya 1 dari 28 terpenuhi olehnya. Kuncinya adalah menangkap bola merah langsung di setengah langkah lotre pertama berturut-turut. Ini terlalu menakutkan. Petik 2 petik 2. 27 pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang tersisa melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak tak percaya, dan mulut mereka terbuka lebar. Nasib buruk sialan ini benar-benar luar biasa. Setelah diskusi yang mengerikan, pemandangan itu menjadi mati lagi. Karena, seseorang sedang sekarat. Kenapa aku? Pria berotot berkulit merah itu bergumam sedih, dia tidak mau. Saudara Hongskin, jangan khawatir, kami akan menjaga istri dan putri Anda. Jangan khawatir, Yang Mulia Yuan Mingzu pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda, datanglah dan berikan kami warisan itu. Petik 2 petik 2. Setengah langkah, wajahnya sedih selamanya, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Saya akan dibangkitkan, saya pasti akan dibangkitkan. Anda dapat menyimpan semua ini untuk saya, dan saya akan kembali. Pria berotot berkulit merah itu menggertakkan giginya dan berkata, lalu meninggalkan semua warisan yang bisa ditinggalkannya. Setengah langkah publik selamanya menerima warisan pria berotot berkulit merah itu, dan kemudian memalingkan wajah mereka dengan sedih,
seolah-olah mereka tidak ingin melihat pemandangan tragis saudara itu yang akan mati momen berikutnya. Kulitku merah, pergi. Mata pria berotot berkulit merah itu merah, terbang langsung ke kehampaan alam semesta dan meledak. Pria kuat abadi setengah langkah kedua telah jatuh. Alam semesta tanpa batas, di benua Tianxuan. Kaisar Yuan Mingzu duduk di kehampaan, dengan rambut putih panjang yang sedikit berkibar mengikuti aliran energi, sangat misterius. Tiba-tiba, apa? Satu lagi mati. Itu bukan kecelakaan, itu jelas bukan kecelakaan, itu bukan jatuh yang disebabkan oleh terobosan yang gagal. Alam semesta Yuan Mingku, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tapi, sampai sekarang, mengapa mereka tidak menghubungiku dengan forum Liansun Transuniversal? Mungkinkah itu kerusuhan yang direncanakan? Tapi kemungkinan ini terlalu kecil, tapi aku membuat persiapan yang sempurna sebelum meninggalkan alam semesta Yuan Ming. Sialan, apa yang terjadi? Kaisar Yuan Mingzu membuka matanya, dan jejak kemarahan yang menggelegar meledak. Saat berikutnya, dia berdiri. Banyak pusaran emas, merah, dan putih tiba-tiba tersebar di sekujur tubuhnya, berubah menjadi aliran energi berbintik-bintik. Ini berarti Kaisar Yuan Mingzu ingin memadatkan inti asal-usul alam semesta lagi, dan harus memadatkan pusaran 3 warna dari awal untuk melanjutkan. Ini setara dengan memulai lagi. Pusaran 3 warna tersebar dan berubah menjadi aliran energi berbintik-bintik. Kaisar Yuan Mingzu membawanya ke alam semesta kehidupan bersama dengan inti asal-usul alam semesta berbentuk Goyu. Segera setelah itu, saya ingin melihat, siapa yang berani membuat masalah di alam semesta Yuan Ming pada saat kritis ketika saya membalikkan inti asal-usul alam semesta. Kaisar Yuan Mingzu menggertakkan giginya dengan geraman rendah. Segera, gemuruh, gelombang waktu dan ruang yang sangat mengerikan mekar dari tubuhnya, meliputi ratusan juta tahun cahaya dalam sekejap. Avatar Sulang yang tinggal di benua langit surgawi merasakannya untuk pertama kalinya. Oke, Kaisar Yuan Mingzu akhirnya bergerak. Saya pikir dia akan mengabaikan kerusuhan di alam semesta Yuan Ming. Melalui kloningannya, Sulang merasakan gelombang waktu dan ruang yang agung, tiba-tiba ekspresinya berubah, dan semburan cahaya muncul di matanya. Segera mengembalikan kloning itu. Bersamaan dengan itu, semut kecil, berani memata-matai dewa. Setelah dewa selesai menangani tugas-tugasnya, dia akan kembali ke alam semesta yang tak terbatas, yang akan sepenuhnya memusnahkan alam semesta ini. Kaisar Yuan Mingzu juga menemukan pengintaian klon Sulang, mengerutkan kening dan mendengus dingin, dan semburan cahaya meledak di belakangnya. Cahaya ini secara bertahap meluas hingga sepenuhnya menyelimuti Kaisar Yuan Mingzu sendiri, dan menghilang dalam sekejap. Ledakan, gelombang cincin pecah pada saat ini, dan seluruh benua Tianxuan bergetar, berbaring, menyelesaikan pesawat ulang-alik melintasi alam semesta begitu cepat. Apakah kekuatan alam abadi begitu mengagumkan? Bahkan jika Sulang berada di pengasingan benua surgawi, dia samar-samar merasakan gelombang terakhir dari arah benua langit surgawi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia segera mengirim klon kembali ke benua Tianxuan dan mulai menjelajahi benua yang dilanda bencana ini. Pada saat yang sama, Yuan Ming di alam semesta, gemuruh. Di atas bintang ke-8 bernama Hongtai, saluran ruang waktu seperti lubang hitam benar-benar musnah. Mencicit, leluhur pemburu harta karun terbang berteriak dengan gembira dan dikirim ke pelabuhan waktu dan ruang ke-9 oleh Sulang secara instan. Pada saat ini, pada bintang super ganas sebelumnya, banyak riak tiba-tiba muncul di langit, akhirnya membentuk lubang hitam besar, dari mana seorang pria dengan jubah hitam dan rambut putih muncul, Raja Dunia. Apa, pelabuhan waktu dan ruangku? Bagaimana mungkin pelabuhan ruang waktuku menghilang? Sialan! Siapa yang begitu berani melakukan kejahatan keji di situsku? Tidak peduli siapa kamu, aku ingin membunuhmu, aku ingin kamu hidup selamanya, tidak mati, tidak mati. Petik 2. Kaisar Yuan Mingzhou menatap langit yang kosong dan bintang ganas yang sangat berantakan, matanya terbelah, dahinya melonjak hebat. Pada saat ini, serangkaian fluktuasi kecil menyebar dari tubuhnya. Itu adalah pesan dari sekelompok bawahan tingkat setengah langkah abadi terus-menerus, apa yang terjadi. Kaisar Yuan Mingzu menunjukkan kemarahan dan keinginan yang besar, dan segera mengeluarkan sepotong medali giok tingkat tinggi untuk ditransmisikan. Wow, sosok prajurit setengah langkah abadi telah diproyeksikan pada kartu giok ini. Yang Mulia Yuan Mingzu, Anda kembali. Yang Mulia,
kekuatan misterius dan kuat sedang mengincar alam semesta Yuanming kita. Mereka mengirim tupai terbang hitam yang sangat aneh dengan pola emas untuk menghancurkannya di mana-mana di alam semesta Yuanming. Yang mulia, 8 dari 9 pelabuhan waktu dan ruang Anda telah hancur total. Pada saat ini, tupai terbang aneh itu menghancurkan pelabuhan waktu dan ruang terakhir. Yang mulia, tupai terbang berpola emas hitam itu sangat sulit dihadapi. Tidak hanya kecepatannya telah mencapai keadaan abadi, tetapi juga sama sekali tidak terhalang. Kita tidak dapat melukainya, kita juga tidak dapat menghentikannya. Ya, bahkan formasi komunikasi lintas alam semesta para pelayan direnggut oleh tupai terbang itu segera setelah dikeluarkan. Yang mulia, Kaisar Yuanmingsu, tidak kompeten dan hanya bisa menyaksikan tupai terbang menghancurkan pelabuhan ruang dan waktu. Kami benar-benar tidak punya pilihan selain memanggilmu dengan nyawa kami. Saudara Ying dan Saudara Hongskin bunuh diri karena ini. Yang mulia, hanya Anda yang bisa mengurus tupai terbang emas hitam aneh itu. Sekarang ia berada di pelabuhan ruang dan waktu Meigong. Ayo, petik 2. Sebanyak 27 hantu kuat abadi setengah langkah berlutut di kaki Kaisar Yuanmingsu, satu persatu dengan ekspresi cemas, berbicara tentang pengalaman mereka sendiri dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Apa, seekor tupai terbang aneh? Ia telah menghancurkan seluruh 8 pelabuhan ruang dan waktuku. 8 pelabuhan ruang waktu. Aku benar bahwa hanya ada 9 pelabuhan ruang waktu secara total. Pelabuhan ruang dan waktu itu, tetapi aku menghabiskan energi dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat jembatan yang menghubungkan 9 alam semesta. Petik 2. Kaisar Yuanmingzhou menatap hantu-hantu yang merayap di bawah kakinya dengan tak percaya, dan tidak dapat mempercayai. Apa yang didengarnya? Bersamaan dengan itu, gelombang badai juga muncul di hatinya. Tupai terbang macam apa yang bisa mencapai alam abadi? Dan sama sekali tidak terhalang. Mengapa ia tidak membunuh alam abadi itu, tetapi hanya menghancurkan waktu dan ruang? Mungkinkah ada kekuatan misterius dan kuat yang mengincar alam semesta Yuanmingnya, dan saat ini ia memisahkan 9 alam semesta dari alam semesta Yuanming? Membagi medan perang. Ini adalah pertanda pertarungan besar. Sialan, siapa dia? Siapa yang sedang menabrak ide alam semesta Yuanmingku? Pupil mata Kaisar Yuanmingsu tiba-tiba menyusut, dipenuhi amarah yang tak berujung. Dia telah berurusan dengan sisa alam semesta abadi di alam semesta ini, dan dia juga telah mengakhiri aliansi, setuju untuk tidak saling menyerang, dan dengan suara bulat keluar. Tapi sekarang, seseorang menyerbu alam semesta Yuanmingnya dan menghancurkannya di mana-mana. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah seseorang melanggar perjanjian dan memanfaatkan perburuannya terhadap alam semesta tanpa batas untuk menggunakan alam semesta Yuanmingnya untuk beroperasi. Dan pendahulu dari gerakan besar seperti itu, mungkin saja lebih dari satu kekuatan ingin melakukan sesuatu terhadapnya, alam semesta Yuanming. Mungkinkah, apakah alam abadi itu akan bersatu untuk berurusan denganku? Petik 2. Kemarahan dan ketakutan yang mendalam muncul di mata Yuanming. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena pelabuhan waktu dan ruang terakhir juga dipertaruhkan. Dalam sekejap, Kaisar Yuanmingzhou melangkah maju dan datang ke susunan teleportasi antar bintang raksasa yang ganas. Tapi, ketika dia ingin menggunakan susunan teleportasi super ini untuk pergi ke waktu dan Bandara Meigong, dia menemukan bahwa susunan teleportasi telah gagal. Asli. Setelah Sulang menemukan bahwa Kaisar Yuanming telah meninggalkan alam semesta tanpa batas dan kembali ke alam semesta Yuanming. Segera biarkan leluhur pemburu harta karun menghancurkan susunan teleportasi pada bintang super Istana Pesona, dan kemudian terus menghancurkan pelabuhan waktu dan ruang Istana Pesona. Apa, susunan teleportasi juga hancur? Sial, kamu hanya dapat menggunakan sisa jalan, silakan. Kaisar Yuanmingzhou menarik napas dalam-dalam dengan kemarahan yang tak tertandingi, dan langsung mengaktifkan kekuatan gaibnya sendiri melintasi waktu dan ruang. Boom! Semburan fluktuasi spasial yang mengerikan mekar. Sosok Kaisar Yuanmingzhou menghilang dari tempat itu dan muncul di galaksi lain. Alam semesta Yuanming telah dikembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain susunan teleportasi antar bintang yang sangat jauh antara 9 raksasa, ada juga beberapa susunan teleportasi dengan jarak yang lebih pendek. Susunan teleportasi antar bintang ini membentuk jaringan yang saling terhubung yang sangat besar, yang menghubungkan seluruh alam semesta Yuanming. Karena meluas ke segala arah,
Jadi susunan teleportasi antar bintang ini tidak mudah dihancurkan. Menggabungkan susunan teleportasi ini dengan kekuatan supernatural pesawat ulang-alik mereka sendiri, alam semesta Yuanming dapat melakukan perjalanan bertahun-tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, terus-menerus mendekati pelabuhan waktu dan ruang Meigong. Pada saat yang sama, 27 pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang tersisa telah berangkat dari planet tersembunyi mereka dan bergegas ke pelabuhan waktu dan ruang Meigong. Kaisar Yuan Mingzu harus lewat. Mereka tidak berani pergi. Itu juga ketika Kaisar Yuan Mingzu dan bawahannya bergegas ke Superstar Istana Sihir dalam waktu kurang dari setengah tahun. Di tanah pengasingan, bagaimana? Kaisar Yuan Mingzu belum datang. Kalau begitu, aku akan memilah beberapa piala. Sulang memperhatikan leluhur pemburu harta karun terbang dengan mantap menghancurkan pelabuhan ruang waktu ke-9, matanya beralih ke ruang penyimpanan. Setelah sekian lama, menyalin rumah. Glider leluhur pemburu harta karun menghancurkan total 8 pelabuhan ruang waktu, serta semua bangunan berharga di permukaan superstar jahat, dan merampok harta yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, si kecil imut ini berbaring dengan patuh di ruang penyimpanan. Kali ini ada banyak materi. Yah, itu terlalu banyak. Sangat disayangkan bahwa sumber Kaisar Xianyuan relatif kecil, dan jelas tidak mungkin untuk meningkatkan fungsi sistem, jadi mari kita taruh di sini. Sulang melirik ke depan dan ke belakang pada piala yang tak terhitung jumlahnya, dan segera mulai menggunakan harta surga dan bumi ini. Prioritas utamanya, itu adalah untuk memadatkan jalan waktu. Oleh karena itu, basis kultivasi adalah yang paling penting. Untuk mengumpulkan basis kultivasi, selain mengandalkan fungsi sistem yang sangat tidak normal, laju aliran waktu 100.000 kali lipat dan konsentrasi energi 1 juta kali lipat dari dunia, Anda juga dapat menggunakan obat-obatan. Sistem, aktifkan fungsi pemurnian pil 1 tombol untuk memurnikan semua pil yang dapat dimurnikan untukku. Dengan sebuah pikiran, Sulang memberikan instruksi kepada sistem. Tiba-tiba, perintah sistem bergema di benakku. Ding! Konsumsi rumput roh bergizi Taixuan asterisk 2541, bunga roh fiksasi jiwa yang kembali asterisk 8757, Giok Beidou Rongling asterisk 1122, kamu mendapatkan pil Xian Taichu yang sempurna, pil Taixuan Wanling asterisk 5. Ding! Konsumsi kayu Zifu Huitian asterisk 1233, jamur uang Jiuding asterisk 4256, rumput Tianling King Hui asterisk 4526, kamu mendapatkan pil Wuyan Taichu yang sempurna, pil Sifu Jiuding asterisk 5. Petik 2 petik 2. Perintah sistem muncul dengan gila. Bahan yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi pil Taichu yang langka dan sempurna. Karena fungsi alkimia satu kunci memiliki berbagai fungsi tambahan yang kuat. Tidak hanya satu bahan dapat digunakan untuk memurnikan 5 pil, tetapi juga beberapa bahan utama yang langka dapat disimpan. Dapat dikatakan bahwa semua bahan alkimia digunakan secara ekstrim. Dalam waktu singkat, di ruang penyimpanan, jumlah pil awal yang sempurna melebihi 100.000. Jumlahnya terus meroket. Hahaha, dengan obat-obatan ini, aku dapat mengumpulkan basis kultivasi lebih cepat dan memadatkan jalan waktu. Selama masih ada jalan waktu yang hebat, Kaisar Yuan Mingzu tidak akan memiliki keunggulan mutlak atasku. Sulang sangat senang, lalu mengeluarkan obat yang sudah dimurnikan itu di tempat. Wow, obat-obatan primordial sempurna yang tak terhitung jumlahnya tergantung di samping Sulang, seperti nebula yang terang. Ini, pilnya, mereka semua adalah makhluk abadi dengan kualitas sempurna, dan banyak dari mereka berada di level awal. Ya Tuhan, dari mana Sulang mendapatkan begitu banyak pil primordial sempurna? Petik 2 petik 2. Kaisar Zhou tercengang ngeri saat melihat pil yang mengelilingi Sulang. Jika itu adalah beberapa pil Taichu kualitas sempurna, dia belum begitu terkejut. Namun, Sulang telah mengeluarkan terlalu banyak obat, dia belum pernah melihat begitu banyak obat yang sempurna di awal. Saat ini, Kaisar Abadi Zhou melihat Sulang menelan beberapa pil lagi, dan saat pil itu jatuh ke tangannya, mereka bergabung bersama untuk membentuk pil yang lebih maju. Pil primer Yiantai akan bergabung satu sama lain untuk menjadi pil primer Eryantai. Kemudian pil Yan Taichu kedua terus menyatu dan menjadi pil Sanyan Taichu bolak-balik. Pada akhirnya, obat-obatan tingkat rendah itu berubah menjadi obat-obatan yang sempurna untuk alam abadi setengah langkah. Ini adalah pemandangan yang
Sangat misterius. Biarkan Kaisar Zhou yang abadi, yang sudah mengejutkan, mandek lagi dan otaknya kosong. Sanguannya, yang digosok untuk dihancurkan oleh Su Lang, ditekan ke tanah lagi untuk terus digosok, hampir terhapus. Setelah waktu yang lama, hanya pikiran-pikiran horor yang tak terhitung jumlahnya muncul dari hatinya. Apa-apaan ini? Kenapa dia bisa menggabungkan pil tingkat rendah itu menjadi pil tingkat tinggi? Ini benar-benar melanggar aturan alam semesta. Ini seharusnya tidak ada. Petik 2 petik 2. Kaisar Zhou menatap Su Lang dengan lesu, hanya untuk merasa bahwa akal sehatnya yang terbentuk selama bertahun-tahun tampaknya sama sekali tidak berlaku. Saat ini, sesuatu yang membuatnya semakin luar biasa terjadi. Namun, dia melihat bahwa Su Lang telah meminum pil Jiuyan Taichu, hanya satu, dan kemudian menamparnya dengan lembut, pil itu menjadi pil alam abadi setengah langkah. Ini tidak benar, ini ilusi, aku pasti punya ilusi. Kaisar Zhou membuka mulutnya lebar-lebar, pupil matanya terus-menerus bergetar. Segera, dalam ekspresi konyolnya, Su Lang telah menggabungkan semua obat-obatan menjadi satu, lalu menggabungkannya dengan fungsi penguatan satu kunci untuk mengubahnya menjadi obat alam abadi setengah langkah. Ada banyak jenis pil, digunakan untuk kultivasi, penyembuhan, peningkatan pemahaman, semua yang dapat Anda pikirkan. Tentu saja, di bawah kendali Su Lang yang disengaja, masih ada obat-obatan kultivasi terbanyak. Anda bisa mulai minum obat. Ini mungkin praktik narkoba berskala terbesar dalam sejarah saya. Su Lang melihat pil alam abadi setengah langkah yang sempurna yang ada di sekelilingnya, seperti nebula, dan ada ekspresi harapan di matanya. Segera setelah itu, dia mengambil pil dan menelannya langsung ke perutnya. Tiba-tiba, boom, kekuatan obat yang kuat meledak, mengalir deras melalui dantian dan meridiannya dengan gila-gilaan. Segera, semua kekuatan obat ini diubah menjadi basis kultivasi oleh fungsi kultivasi satu kunci, menambahkan sentuhan emas pada penjahat kultivasi. Segera setelah itu, Su Lang mencicipinya sebentar, mengangguk pelan, menunjukkan senyum, lalu mengambil pil lagi dan menelannya ke dalam perutnya. Baru saja mengambil satu, dan langsung mengambil yang kedua. Su Lang, bisakah dia memurnikan pil alam abadi secepat itu? Melihat Su Lang menelan pil alam abadi setengah langkah berturut-turut, Kaisar Zhou langsung terkejut dengan kemampuan pemurnian Su Lang. Pada saat ini, Su Lang tiba-tiba meraih segenggam obat abadi setengah langkah, dan menelan semuanya dalam satu gigitan. Apa, beraninya dia menelan begitu banyak pil abadi setengah langkah yang sempurna sekaligus? Itu pil alam abadi setengah langkah, kekuatannya mengerikan, beraninya dia menelan begitu banyak sekaligus. Apakah dia tidak takut minum obat dan menjadi gila? Kaisar Zhou melihat bahwa Su Lang menelan setidaknya selusin pil abadi setengah langkah kualitas sempurna dalam satu tarikan napas, dan seluruh tubuhnya gemetar karena tidak percaya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Jika dia juga dapat memiliki begitu banyak pil, saya khawatir ada peluang untuk mencapai alam abadi yang sebenarnya. Tapi pil itu milik Su Lang. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meminumnya. Dia hanya bisa melihat Su Lang dengan bersemangat minum obat dan berlatih, wajahnya mabuk dan senang. Melihat pemandangan ini, Kaisar Zhou tidak dapat menahan rasa iri, cemburu, dan benci di dalam hatinya. Itu juga ketika Su Lang terus-menerus menelan pil, dikombinasikan dengan fungsi latihan satu kunci dan pengasingan untuk mengumpulkan keterampilan kultivasi. Yuan Ming di alam semesta, Kaisar Mingzu yang marah akhirnya tiba di pelabuhan. Ruang dan waktu Meigong. Namun, seluruh pelabuhan ruang waktu melingkar di masa lalu telah menghilang lebih dari setengahnya, hanya menyisakan sedikit yang mengambang di langit. Saluran ruang waktu seperti lubang hitam telah lama dimusnahkan. Ah! Pelabuhan ruang waktuku, dasar tupai, berikan aku kehidupan. Melihat bahwa pelabuhan ruang waktu terakhirnya juga dingin, mata Kaisar Yuan Mingzu memerah karena marah, dan seteguk darah tua hampir menyembur keluar. Mencicit, leluhur pemburu harta karun itu menyambar semua titik terakhir ruang dan waktu, menoleh dan mengeluarkan suara mengejek ke arah Kaisar Yuan Mingzu degan ini. Itu kebetulan dilihat oleh 27 pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang datang kemudian. Tiba-tiba, mereka terkejut. Di mata mereka, Kaisar Yuan Mingzu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, ia memburu 9 eksistensi yang kuat di alam semesta. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Tidak ada yang berani menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar Yuan Mingzu. Kaisar Yuan Mingzu diejek, itu pasti kasus pertama dalam puluhan miliar tahun. Tupai terbang yang beraneka ragam ini sudah mati. Ya, bajingan ini berani menghancurkan 9 pelabuhan waktu dan ruang utama kita, membunuh 2 rekan tau kita, dan mengejek Kaisar Yuan Mingzu yang agung. Ia pasti akan mati. Sialan, jika ia bisa meninggalkan mayat, aku akan mempermalukannya dengan segala cara yang mungkin. Tidak hanya itu, tetapi juga kekuatan licik di belakangnya juga akan dihancurkan sepenuhnya oleh Yang Mulia Yuan Mingzu. Ya, Yang Mulia Yuan Mingzu tidak terkalahkan. Petik 2. Petik 2. Setengah langkah, pembangkit tenaga listrik abadi menatap glider leluhur pemburu harta karun, dengan kebencian, niat membunuh, dan cibiran di matanya. Dari sudut pandang mereka, pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu pasti sudah mati. Tepat saat itu, matilah aku. Kaisar Yuan Mingzu dipenuhi janggut dan rambut, jubahnya berkibar, dan suasana mengerikan yang abadi pun datang. Kekuatan Dao Waktu, yang hanya bisa dikuasai alam abadi, juga meledak seketika, menutupi kekosongan ruang dan waktu asli. Terbangnya leluhur pemburu harta karun itu langsung ditutupi oleh kekuatan jalan waktu. Bukan hanya kekuatan jalan waktu, ada berbagai macam kekuatan besar dan kekuatan supernatural lainnya, yang sangat menakutkan. Namun, saya melihat serangkaian penghalang yang tidak bisa dihancurkan, satu demi satu, membungkus pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu satu demi satu. Ini adalah metode pengepungan yang khusus digunakan oleh Kaisar Yuan Mingzu setelah mendengar bahwa bawahannya tidak dapat menghentikan pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu. Di lapisan penghalang pengepungan ini, jalan waktu yang mengerikan itu mulai membentuk aliran waktu yang bergejolak, dan leluhur pemburu harta karun itu akan musnah sepenuhnya. Ada juga berbagai kekuatan hebat dari jalan besar, yang juga menjarah dengan liar. Kekuatan 5 elemen dan 5 warna jalan. Kekuatan hitam kematian. Kekuatan aturan kehidupan yang tak terlihat. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dikemas dengan padat, apalagi galaksi, bahkan bidang bintang dapat langsung dimusnahkan. Namun, dalam serangan mengerikan Kaisar Yuan Mingzu ini, leluhur pemburu harta karun itu aman dan sehat, bahkan rambutnya pun tidak berantakan. Cekrek, leluhur pemburu harta karun Yan menoleh untuk melihat Kaisar Yuan Mingzu, dan sekali lagi mencibir dengan suara mencicit. Pemandangan itu menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Apa, ternyata tidak terluka, bagaimana mungkin? Aku telah menunjukkan kekuatan waktu. Tidak peduli bagaimana tupai terbang, emas hitam ini harus melawan untuk menghindari cedera. Ia tidak memiliki perlawanan, bagaimana mungkin ia tidak terluka? Kaisar Yuan Mingzu menatap leluhur pemburu harta karun itu dengan tidak percaya, tidak dapat menerima kenyataan di hadapannya. Keabadian setengah langkah 27 itu hampir bodoh. Tidak terluka, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Kaisar Yuan Mingzu yang agung tidak membunuhnya? Aku pasti telah jatuh ke dalam semacam ilusi yang mengerikan, aku ingin bangun. Petik 2. Petik 2. Orang kuat setengah langkah abadi itu hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena ini sungguh luar biasa. Kaisar Hades yang tak terkalahkan, serangannya benar-benar tidak efektif terhadap tupai terbang aneh itu. Tepat ketika Kaisar Yuan Mingzu dan bawahannya tercengang. Alam semesta yang tak terbatas, benua surgawi, tanah pengasingan. Sulang dan Kaisar Abadi Zhou juga melihat pemandangan ini terjadi di Istana Pesona Alam Semesta Yuan Ming yang sangat terkenal. Tidak ada cedera, aku bahkan tidak repot-repot untuk melawan, hanya menghindari cedera. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin serangan Kaisar Yuan Mingzu tidak efektif terhadap tupai terbang itu? Apa tupai terbang aneh itu? Petik 2. Petik 2. Kaisar Abadi Zhou berseru kaget, tubuhnya gemetar dan Huarong menjadi pucat. Haha, jika kau ingin membunuh leluhur pemburu harta karunku, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Sulang tersenyum tipis, sudah menduga pemandangan ini. Leluhur pemburu harta karun, tetapi mereka kebal terhadap semua serangan dari alam abadi. Kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga alam yang tidak dikenal yang melampaui alam abadi, dapatkah leluhur pemburu harta karun itu dilenyapkan, Sulang? Kau, bagaimana kau melakukannya? Dari mana asal pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu? Petik 2. Petik 2.
Kaisar Zhou menatap Sulang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara gemetar. Maaf, tidak ada komentar. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, dan segera memanggil panel atribut Kaisar Yuan Mingsu. Nama, Kuang Hou Yunge, ras lusa, level kualifikasi, benar-benar sumber bawaan dari Ban Mingdao. Level alam, 2 alam semesta abadi. Level serangan, 2 alam semesta abadi plus. Level pertahanan, 2 alam semesta abadi. Level senfa, 2 alam semesta abadi. Level daya tahan, 2 alam semesta abadi. Level roh, alam semesta universalitas. Menguasai latihan, Sutra Hati Xiantian Yuanming Utama, pemurnian terbalik Chaos Anti Dao Sejati, keadaan abadi. Pendirian pemurnian Dao Sejati Zhou Yuan, keadaan abadi. Pendirian, Dao tak terbatas Yuanming, level abadi. Xiao Cheng, Yuanming Yu Liu Dao, terlalu dasar. Pendirian, sebagian dihilangkan. Alam abadi kedua, tanpa diduga, setelah situasi ini, Yun Ge bahkan akan naik ke level berikutnya setelah menerobos ke keadaan abadi. Ketika kamu mencapai alam abadi, pembagian alam adalah alam semesta, sedangkan alam jiwa spiritual adalah Huani. Nirwana manusia, nirwana alam semesta, aku ingin menaikkan jiwa spiritualku ke tingkat alam semesta. Pemurnian kekacauan anti kebenaran. Ini adalah teknik yang digunakan oleh Kaisar Yuan Mingsu untuk memurnikan asal-usul alam semesta dan inti asal-usul alam semesta. Dan kultivasi jalan sejati Zhou Yuan itu mungkin merupakan teknik yang digunakan untuk mengembalikan asal-usul alam semesta dan inti asal-usul alam semesta ke substansi aslinya. Orang ini sangat kuat, tidak heran dia bisa menyapu 9 alam semesta alami, ditambah alam semesta tak berujung, ada 10 alam semesta alami. Mantan Kaisar Zhou yang tak berujung juga jatuh ke tangannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa membunuhnya setelah aku memahami jalan waktu. Petik 2 petik 2. Sulang, melihat panel atribut Kaisar Yuan Mingsu, dan pikiran muncul di benaknya. Tidak peduli bagaimana, akhirnya, aku memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Kaisar Yuan Mingsu. Kenali dirimu dan musuh, 100 pertempuran tidak akan pernah berakhir. Sekarang kekuatannya sudah tidak memadai, sebaiknya kamu hindari saja tepian itu dan jangan menghadapinya secara langsung. Itu bukan lawanmu sekarang, tapi aku bisa mempermainkanmu, hehehe. Sedikit kegembiraan melintas di mata Sulang, dan segera menatap glider leluhur pemburu harta karun itu lagi. Alam semesta Yuanming, Kaisar Yuan Mingsu melihat bahwa serangannya tidak berhasil, dan dia tidak dapat menerima kenyataan ini dengan tidak percaya. Dia tidak terkalahkan oleh 10 makhluk kuat di alam semesta. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Mata Kaisar Yuan Mingsu hampir terbelah. Dengan marah dia mengeluarkan senjatanya, sebuah kipas lipat. Ini adalah senjata abadi. Tanpa diduga, Kaisar Yuan Mingsu bahkan telah membuat senjata alam abadi. Ya, orang ini telah menjara 10 alam semesta, dan masuk akal untuk membuat senjata abadi. Melalui fungsi pengenalan senjata, Sulang melihat melalui bagian bawah kipas lipat, dan segera menyipitkan matanya. Kipas lipat itu disebut, alam semesta mati, dan itu adalah senjata alam semesta abadi. Dari nama alam semesta mati, Anda dapat melihat betapa mengerikannya senjata itu. Sumber Ming tidak terbatas, dan alam semesta mati bertekad untuk hidup dan mati. Kaisar Yuan Mingsu menjentikkan tangan kanannya dan membuka kipas lipat itu sambil berteriak. Wajah kipasnya berwarna ungu dan hitam, memancarkan atmosfer yang sangat ganas. Saat ini, kekuatan agung Kaisar Yuan Mingsu yang hampir tak terbatas ditanamkan ke dalam senjata itu, memadatkan serangan super yang menggabungkan kekuatan jalan yang tak terhitung jumlahnya termasuk jalan waktu. Mencicit, melihat pemandangan ini, glider leluhur pemburu harta karun itu mencicit lagi. Matilah aku, Kaisar Yuan Mingsu meraung dan melambaikan tangan kanannya dengan ganas. Waktu instan, semburan energi ungu hitam yang cemerlang jatuh langsung ke glider leluhur pemburu harta karun itu. Pergi, kita tidak bisa menangani akibatnya. Yang mulia Yuan Mingsu terlalu kuat, kali ini dia pasti bisa membunuh glider leluhur pemburu harta karun itu. Ya, itu harus mati. Petik 2 petik 2. Kekuatan abadi setengah langkah itu bahkan akibat dari serangan Kaisar Yuan Mingsu tidak tertahankan, dan mereka melarikan diri ke kejauhan. Secara bersamaan, melihat serangan yang begitu kuat pada glider leluhur pemburu harta karun itu, mereka segera menghela napas lega, berpikir bahwa glider leluhur pemburu harta karun itu pasti akan mati kali ini. Namun,
Saat berikutnya, hal yang mengejutkan terjadi, cekrek. Aku melihat glider leluhur pemburu harta karun itu berdecit kegirangan, dan itu tampak seperti mata air panas di tengah derasnya serangan yang mengerikan. Apa? Serangan yang begitu kuat, tupai terbang aneh itu masih belum terluka. Bagaimana ini mungkin? Serangan itu adalah serangan mengerikan yang digunakan Yang Mulia Yuan Mingzu dengan senjata dari alam abadi. Ya, jika serangan kuat ini menyebar, itu dapat menghancurkan segalanya dalam triliunan tahun cahaya, dan alam abadi biasa tidak akan dapat dengan mudah menahannya. Ini terlalu aneh, ini benar-benar aneh, dari mana tupai terbang emas hitam ini berasal? Lihat, dia tertawa, sepertinya dia tertawa, sial, dia sangat sombong. Petik 2. Tersembunyi di kejauhan dan menjelajahi medan perang dengan pikiran spiritual, orang-orang abadi melihat bahwa leluhur pemburu harta karun itu masih belum terluka, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meledakkan panci, dan orang yang terlibat, Kaisar Mingzu, bergemuruh di tempat, matanya meledak. Tidak, itu tidak mungkin. Dalam kasusku, Yunge menggunakan trik ini untuk membunuh dua makhluk abadi surgawi. Bagaimana mungkin itu adalah tupai terbang kecil? Kaisar Yuan Mingzu menunduk melihat tangannya dan kipas lipat di tangannya. Dia hampir meragukan apakah dia berhalusinasi. Dan barusan, mencicit, leluhur pemburu harta karun itu berteriak kegirangan, langsung melawan semburan serangan ungu hitam yang agung, bergegas menuju Kaisar Yuan Mingzu. Yang membuatnya bersemangat adalah senjata abadi di tangan Kaisar Yuan Mingzu. Sialan, berani maju, aku akan membunuhmu. Setelah melihat pemandangan ini, Kaisar Yuan Mingzu langsung merasa malu dan terhina, dan berubah menjadi marah. Selama seluruh penerbangan, dia dengan keras melambaikan kipas lipat di tangannya. Gemuruh, serangkaian serangan yang sangat mengerikan dilepaskan dari kipas lipat. Dengan kekuatan penghancur tak berujung yang dibawa oleh jalan ruang waktu, kekosongan di sekitarnya langsung musnah. Kisi-kisi spasial yang tak terhitung jumlahnya hancur, memperlihatkan lubang-lubang yang mengerikan. Tapi, glider leluhur pemburu harta karun hanya menerima sedikit rintangan, dan terus melaju, hanya senjata di tangan Kaisar Yuan Mingzu yang ada di matanya. Tidak mungkin, kau mati untukku. Mata Kaisar Yuan Mingzu hampir terbelah dan menjadi gila dan melancarkan serangan seperti orang gila. Namun, serangan ini sama sekali tidak dapat melukai glider terbang leluhur pemburu harta karun, dan Dingtian memperlambat kecepatan terbang leluhur pemburu harta karun. Seberapa cepatkah keadaan abadi itu? Jarak beberapa tahun cahaya akan segera datang. Leluhur pemburu harta karun itu terbang menyambut serangkaian serangan, dan saat ini telah terbang di depan Kaisar Yuan Mingzu. Terlalu banyak intimidasi, sungguh aku tidak bisa menyelesaikanmu. Mata Kaisar Yuan Mingzu berwarna merah darah, dan dia sangat marah, dan tubuhnya meledak dengan cahaya hitam merah, seolah-olah tubuhnya akan terpotong-potong. Ini ternyata adalah metode rahasia yang melukai diri sendiri. Aura Kaisar Mingzu yang menggunakan metode rahasia itu meroket, dan kekuatan serangannya juga meningkat, langsung jatuh pada glider leluhur pemburu harta karun itu. Mencicit, glider leluhur pemburu harta karun itu mengeluarkan suara mencicit, seperti mencibir. Dalam aliran energi yang menakutkan, sepasang cakar kecil langsung menangkap kipas lipat alam semesta yang mati itu. Apa? Ia benar-benar ingin mengambil senjata abadiku. Sombong, sangat sombong, jangan tatap mataku sama sekali. Kaisar Yuan Mingzu meraung, membanting kipas lipat alam semesta yang mati dengan satu tangan, dan menggenggam glider leluhur pemburu harta karun dengan tangan lainnya, kebencian di matanya hampir menyembur keluar. Wow, glider leluhur pemburu harta karun yang meraih kipas lipat alam semesta yang mati dibanting oleh Kaisar Yuan Mingzu, tetapi cakarnya mencengkeram kipas lipat alam semesta yang mati dengan kuat dan menolak untuk melepaskannya. Bersamaan, Tuan, cakarnya bisa menyakitiku. Teriakan datang dari kipas lipat alam semesta yang mati, itu adalah roh kipas lipat. Ternyata glider leluhur pemburu harta karun dengan kemampuan pengumpul horor benar-benar menyebabkan kerusakan pada kipas lipat alam semesta yang mati. Tetapi ada jejak di mana cakar terbang leluhur pemburu harta karun menangkapnya. Dalam jejak ini, beberapa bubuk yang keluar dari kipas lipat membengkak, langsung berubah menjadi keberadaan besar seperti meteor. Asli, tubuh kipas lipat alam semesta yang mati jauh dari kata kecil. Tubuhnya sebenarnya lebih besar dari bintang-bintang dari 9. Pelabuhan ruang waktu, glider leluhur pemburu harta karun menggali jejak dari tubuhnya. Faktanya,
Jika kipas lipat alam semesta mati memperlihatkan tubuhnya, jejak-jejak itu akan berubah menjadi lembar retakan yang sangat mengerikan dan serbuk itu. Itu adalah daging dan darah yang digali dari kipas lipat alam semesta mati, harta karun yang dilemparkan oleh harta surga, materi, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah peluncur leluhur pemburu harta karun menggalinya, itu langsung dibawa ke ruang penyimpanan sulang. Pemandangan seperti itu langsung membuat Kaisar Yuan Mingzu tercengang, kulit kepalanya hampir meledak. Apa, benda aneh ini benar-benar dapat melukai senjata abadiku? Senjata alam abadi sulit dirusak bahkan jika bagaimana mungkin itu menyakitkan? Sialan, sialan. Ketika Kaisar Yuan Mingzu merasa ngeri, dia sangat marah, dan tangan kosongnya yang lain juga langsung mencubit leluhur pemburu harta karun yang terbang. Tiba-tiba, ada sentuhan kapas yang mencubit. Ini membuat Kaisar Yuan Mingzu merasa tercekik tanpa tujuan. Mencicit, peluncur leluhur pemburu harta karun menempel pada kipas lipat alam semesta mati. Kali ini keempat kakinya tersangkut pada kipas lipat, dan mereka menggaruk dengan gila. Waktu instan, sejumlah besar goresan muncul di kipas lipat Death Universe. Apa, roh kipas lipat Death Universe menjerit tajam, dan seluruh tubuh melancarkan serangan yang sangat agung, mencoba mendorong glider leluhur pemburu harta karun itu. Namun, tidak ada efek sama sekali. Matilah aku, Kaisar Yuan Mingzu meraung dengan memilukan. Dia mencubit tangan glider leluhur pemburu harta karun itu dengan putus asa, semua jenis kekuatan memutar, semuanya ditampilkan, untuk membunuh glider leluhur pemburu harta karun itu. Namun, tidak peduli metode atau metode rahasia apa yang digunakan, tidak ada efeknya. Glider leluhur pemburu harta karun itu masih menempel pada kipas lipat Death Universe, dan keempat cakarnya terus menggali tumpukan harta surga dan bumi dari tubuhnya seperti motor. Jangan, ini tidak benar, pergi, pergi. Melihat ini, ekspresi Kaisar Yuan Mingzu terdistorsi oleh kesedihan. Kipas lipat alam semesta yang mati, tetapi butuh waktu bertahun-tahun dan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk secara bertahap dipromosikan menjadi harta abadi. Selain itu, senjata ini telah bersama Kaisar Yuan Mingzu sepanjang hidupnya, jadi Kaisar Yuan Mingzu memiliki perasaan yang lebih dalam terhadapnya daripada orang lain. Pada saat ini, saya melihat glider leluhur pemburu harta karun terus-menerus menghancurkan kipas lipat alam semesta yang mati. Ini seperti menyaksikan orang terpenting Anda disiksa dan dibunuh, tetapi Anda tidak dapat menghentikannya. Kaisar Yuan Mingzu sangat dibenci sampai dia hampir muntah darah. Saat ini, Tuan, tolong biarkan aku berlabuh untuk bertahan hidup. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati. Roh kipas lipat alam semesta mati muncul di benak Kaisar Yuan Mingzu dengan suara kesakitan yang tak ada habisnya. Berlabuhlah untuk bertahan hidup, kehilangan mobil untuk menyelamatkan ketampananmu. Dewa ini, Kaisar Tang Yuan Mingzu, penguasa 10 alam semesta, akan melakukan rencana yang memalukan seperti itu. Kaisar Yuan Mingzu menunjukkan kesedihan dan keengganan di matanya, dan dia sangat enggan. Tetapi peluncur leluhur pemburu harta karun itu memegangi kipas lipat alam semesta mati. Dia mencoba berbagai cara tetapi tidak dapat menyingkirkannya. Usulan roh kipas lipat sudah merupakan cara terbaik. Meskipun sangat tidak mau, namun, Kaisar Yuan Mingzu membuat keputusan yang tegas, hatinya tergigit, dan kekuatannya yang mengerikan mengenai kipas lipat. Fan Zhu, bersamaan dengan itu, kipas lipat alam semesta mati segera memutilasi dirinya sendiri. Dengan kerja sama tuan dan pelayan, retakan tiba-tiba muncul di tubuh kipas lipat alam semesta mati. Segera, apa, di tengah teriakan yang tak tertandingi dari kipas lipat Ling dari alam semesta mati, kipas lengkap itu langsung terkoyak sepertiga dan jatuh. Mencicit, glider leluhur pemburu harta karun memegang sisa-sisa sepertiga kipas lipat alam semesta mati, berteriak tidak puas, dan mengumpulkan sisa-sisa kipas lipat ke dalam ruang penyimpanan sulang. Berani memaksaku untuk menebas senjataku, aku akan membunuhmu. Kaisar Yuan Mingzu meraung seperti orang gila, dan secara langsung menunjukkan metode penyegelan yang tak ada habisnya, untuk menjebak dan menyegel glider leluhur pemburu harta karun, dan kemudian mempelajari kelemahannya untuk membunuh. Pada saat yang sama, alam semesta tanpa batas, benua surgawi, tempat pengasingan. Aliran waktu di sini juga sekitar 100.000 kali lebih cepat dari alam semesta Yuanming. 1 milidetik terjadi di alam semesta Yuanming. Waktu yang lama berlalu di sini. Oleh karena itu,
Sulang telah memakan semua pil sempurna alam abadi setengah langkah yang disempurnakan. Penjahat kultivasinya telah sepenuhnya berubah menjadi emas. Namun titik kultivasi ini pasti tidak dapat memadatkan jalan waktu, dan Anda harus mengandalkan lautan kultivasi yang tak terbatas untuk terus mengakumulasikan kultivasi dan kali ini. Sulang melihat pemandangan naga terbang leluhur pemburu harta karun di depan Kaisar Mingzu yang merobek kipas lipat alam semesta mati, dan senyum tipis terukir di sudut mulutnya. Adapun Kaisar Zhou yang abadi, dia menggantungnya di kunci konyol yang menusuk hati, dan seluruh tubuhnya gemetar karena terkejut. Sungguh luar biasa bahwa glider leluhur pemburu harta karun dapat menahan kerusakan Yuan Mingzu. Benar-benar tidak terduga, glider leluhur pemburu harta karun mengambil inisiatif untuk menyerang, secara langsung memaksa Kaisar Yuan Mingzu untuk merobek senjata abadinya. Adegan seperti itu dari dunia fantasi tidak akan pernah muncul bahkan dalam mimpi. Tapi itu muncul hidup. Ini juga terlalu luar biasa. Glider leluhur pemburu harta karun, keberadaan macam apa itu? Kaisar Zhou melihat video, siaran ulang, Sulang, dan hanya ada ketidakpercayaan yang tak berujung di benaknya yang kosong. Saat ini, pecahan senjata dari alam abadi, hehe. Harta yang tak terhitung jumlahnya pasti akan hancur. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, tangan kanannya terentang, dan sepertiga kipas lipat alam semesta yang mati tiba-tiba muncul di telapak tangannya yang kosong. Apa, ini adalah bagian yang robek dari kipas lipat alam semesta yang mati? Bagaimana mungkin, bagaimana itu bisa muncul di tanganmu? Meskipun bagian itu terkoyak dan direnggut oleh glider leluhur pemburu harta karun, tidak mungkin untuk melintasi penghalang waktu dan ruang dari dua alam semesta alami dan langsung jatuh ke tanganmu. Petik 2. Kaisar abadi Zhou melihat pecahan kipas lipat di tangan Sulang, dan dia gemetar tak percaya, hampir kejang. Oh, kamu ingin tahu, tapi aku tidak akan memberitahumu. Sulang menggantung matanya dan melirik Kaisar Zhou, memperlihatkan sedikit keceriaan. Segera, dalam ekspresi lamban Kaisar Zhou, Sulang berpikir, dan pecahan kipas lipat di tangannya naik ke langit, memperlihatkan tubuhnya, langsung menutupi langit dan matahari. Harus dikatakan, senjata Eternal Realm dari Dead Universe Folding Fan benar-benar layak menyandang nama itu, sangat mengerikan. Ukuran tubuhnya sendiri tak terhitung kali lebih besar dari Infinity. Sepertiga tubuhnya menutupi separuh langit tanah pengasingan dan menjerumuskan banyak area ke dalam kegelapan. Pemandangan aneh ini juga langsung menarik perhatian banyak prajurit di pengasingan. Apa itu? Sungguh napas yang mengerikan, saya merasa seluruh dunia berguncang. Mengerikan, makhluk macam apa ini, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Jangan takut, ini pasti tulisan tangan yang mulia Sulang, Kaisar alam semesta tanpa batas. Ya, hanya yang mulia Sulang, Kaisar alam semesta tanpa batas, yang dapat menciptakan pemandangan yang luar biasa seperti itu. Sembahlah yang mulia Sulang, Kaisar agung tanpa batas. Petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berseru dan berbicara, lalu menyembah di bawah patung tubuh emas Sulang yang terdekat. Di sisi lain, hebat, sungguh menakjubkan, semakin dinantikan, Sulang menunjukkan senyum gembira, lalu langsung menggunakan fungsi dekomposisi satu tombol pada pecahan kipas yang pecah. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat misterius dan dahsyat menyelimuti pecahan kipas lipat alam semesta yang mati. Segera setelah itu, pecahan kipas lipat alam semesta yang mati yang menutupi langit langsung runtuh menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dari tempat itu. Hei, fungsi dekomposisi satu klik juga luar biasa. Harta karun alam abadi dapat diurai secara langsung. Fungsi ini adalah fungsi non-level. Apakah itu setara dengan level penuh saat diaktifkan? Sulang berpikir dengan gembira, lalu melihat ke ruang penyimpanan, tetapi melihat bahwa ada benua tak terbatas yang terbuat dari surga, material, dan bumi. Ketika Kaisar Zhou melihat pemandangan ini, tiga pandangan yang hancur digosok sekali lagi. Itu adalah pecahan senjata abadi. Itu berubah menjadi bahan mentah yang tak terhitung jumlahnya tepat sebelum Sulang berpikir. Metode macam apa ini? Ini fantasi. Kaisar Zhou bahkan tidak dapat bermimpi melakukan ini. Pada saat yang sama, secara relatif, aliran waktu sekitar 100.000 kali lebih lambat di alam semesta Yuanming. Kaisar Yuan Mingzu baru saja menggunakan metode penyegelan yang tak terhitung jumlahnya.
Wow, lapisan penghalang muncul.